Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lady Anjanindra ini dengan NIM D1B1241166 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi protein dan jaringan. Jadi perlu kita ketahui yang pertama bahwa protein tidak bekerja sendiri dalam sel. Jadi protein adalah molekul kerja utama di dalam sel, tetapi mereka tidak pernah bekerja sendirian. Kemudian yang kedua ada interaksi antar protein dan antar protein dengan molekul lain. Sangat penting untuk fungsi biologis. Nah, ini misalnya hormon dan sinyal kimia digunakan untuk menentukan fungsi biologis secara spesifik. Nah, contohnya itu seperti enzim substrat, di mana misalnya enzim pencerna mengikat zat makanan. Kemudian reseptor ligat, di mana hormon insulin yang mengikat reseptor pada permukaan sel. Dan yang terakhir ada pembentukan kompleks protein. Jadi beberapa protein bergabung menjadi satu unit kerja, misalnya kompleks di ribosom. Nah, interaksi antar molekul adalah kunci dari semua fungsi tubuh, mulai dari metabolisme, komunikasi, antar sel, hingga ekspresi gen. Nah, selanjutnya itu terdapat interaksi antar protein dan protein atau PPI. Jadi, PPI ini terjadi ketika dua atau lebih protein berikatan langsung dan membentuk struktur fungsional. Contohnya aktivasi sinyal seluler dari protein A mengaktifkan protein B. Kemudian kompleks transkripsi di mana banyak protein bekerja sama untuk membaca DNA dan membuat RNA. Jadi penting untuk sinyal dalam tubuh, misalnya kaskade sinyal insulin atau struktur sel, misalnya skeleton, dan mekanisme imun, misalnya antibodi dan antigen, dengan interaksi protein dan protein. Kemudian terdapat tahapan dari interaksi PPI ini atau PPI types based on affinity. Ini terbagi menjadi dua, ada obligate dan non-obligate. Nah, obligate interaction ini adalah dua protein di mana dua protein tidak bisa stabil atau berfungsi tanpa saling berikatan. Jadi mereka biasanya hanya eksis dalam bentuk kompleks. Contohnya banyak subunit protein struktural seperti tubulin, proses penyusun, mikrotubulus. Nah, yang kedua itu ada non-obligate. Jadi ada obligate, ada juga non-obligate. Nah, kalau non-obligate ini masing-masing protein bisa eksis sendiri, tetapi dapat membentuk kompleks saat dibutuhkan. Jadi sering dijumpai pada interaksi yang dikendalikan sinyal seperti aktivasi reseptor. Jadi non-obligate itu juga ada dua lagi, ada transient dan permanen. Nah, di transient itu terbagi juga lagi menjadi dua, ada strongnya dan ada weak transient. Nah, jadi dalam transient weak dan strong. Nah, jadi kalau weak ini dan strong ini interaksinya itu cuman bersifat sementara. Sedangkan kalau pada permanen ya reaksinya bertahan tetap atau bertahan lama. Nah, obligat ini intinya adalah jika obligat itu selalu bersama dan non-obligat itu berarti kadang bersama, tergantung kebutuhan biologis. Kemudian gambar berikut bisa kita lihat jelas pada bagian atas kiri, inhibisi atau penghambatan interaksi protein dengan protein. Nah, yang pertama Alloshare mode of inhibition, di mana ilustrasinya ini molekul kecil atau bulat menempel di sisi protein, bukan di tempat interaksinya langsung.
Jadi molekul ini disebut allosteric inhibitor. Ia tidak bersaing langsung di tempat ikatan protein lain, tetapi mengubah bentuk konformasi protein sehingga ini tidak bisa berinteraksi. Contohnya seperti hormon atau obat yang bekerja di luar titik aktif untuk mematikan fungsi. Jadi inhibitor menempel di lokasi lain, kemudian bentuk berubah dan interaksi gagal. Nah, yang kedua itu ada competitive mode of inhibition. Bisa dilihat pada gambar. Itu ilustrasinya molekul kecil menempati langsung tempat ikatan atau binding site dari protein pasangan. Jadi disebut kompetitif karena bersaing dengan protein target untuk mengikat situs yang sama. Nah, umumnya digunakan dalam pengembangan obat antagonis reseptor. Nah, jadi inhibitor ini menyamar jadi pasangan protein, tapi justru menghalangi ikatan. Nah, bisa dilihat lagi gambar bagian bawah kiri, stabilitas interaksi protein atau allosteric mode of stabilization. Ilustrasinya bisa dilihat molekul kecil menempel di lokasi samping dan justru memperkuat ikatan antar dua protein. Nah, kebalikan dari allosteric inhibitor, molekul kecil ini memperbaiki bentuk protein sehingga interaksi antar protein menjadi lebih stabil. Nah, ini berguna untuk mendorong interaksi yang lemah agar menjadi aktif. Jadi, penstabilan allosteric menempel di luar situs ikatan tapi memperkuat kerjasama antar protein. Nah, yang keempat itu ada correctional mode of stabilization. Nah, ilustrasinya bisa dilihat molekul kecil berfungsi seperti lem atau jembatan yang menghubungkan dua protein secara langsung. Nah, ini disebut molecular glue. Molekul kecil yang menyatukan dua permukaan protein agar interaksinya menjadi kuat dan stabil. Jadi mekanisme ini digunakan dalam terapi kanker, misalnya dengan mendekatkan protein degradasi dengan targetnya seperti teknologi PROTAC. Jadi kesimpulannya itu, jadi penstabilan koreksional menempel di antara dua protein dan mendorong interaksi yang seharusnya lemah atau tidak terjadi. Kemudian pada gambar bagian tengah, kesimpulan mekanisme, di bagian tengah gambar tertulis dua kunci, ada composition PPI inhibitor, artinya inhibitor bersaing untuk menghambat interaksi protein dengan protein. Nah, kemudian yang kedua ada stabilization atau PPI stabilizer, artinya molekul membantu memperkuat interaksi protein dengan protein. Jadi kesimpulan pada gambar ini, kalau tujuannya menghambat itu allosteric dan composition. Sedangkan kalau untuk menstabilkan ini allosteric dan correctional. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis interaksi protein. Yang pertama ada homodimer versus heterodimer. Nah, dua molekul protein homodimer itu adalah dua molekul protein yang identik bergabung. Contohnya beberapa enzim pembentuk DNA. Sedangkan heterodimer itu adalah dua protein berbeda saling berikatan. Contohnya faktor transkripsi yang memiliki dua bagian berbeda. Kemudian ada interaksi domain dengan domain, contohnya SH2 dengan PDS. Nah, protein memiliki bagian khusus atau domain yang dapat berikatan, seperti SH2 ini domainnya mengenali protein yang telah difosforilasi, sedangkan PDZ domainnya itu mengenali ekor tertentu dari protein target. Kemudian yang ketiga ada jenis interaksi permukaan
interface yang luas dan spesifik. Jadi, permukaan dua protein saling melengkapi bentuk dan muatannya sehingga bisa menempel secara spesifik seperti kunci dan gembok. Jadi, kesimpulannya itu jenis dan bentuk interaksi ini menentukan stabilitas dan fungsi protein dalam sistem biologis. Kemudian ada interaksi protein dengan ligat. Jadi ligat ini adalah molekul kecil, misalnya hormon, obat, ion, logam yang mengikat protein. Nah, interaksi ini sangat penting untuk aktivitas enzim, reseptor hormon, pengikatan obat. Contohnya insulin ligat mengikat reseptor insulin atau protein yang memicu penyerapan glukosa. Nah, kemudian ini terdapat gambar interaksi antar protein dengan ligat atau molekul kecil. Bisa dilihat, jadi struktur rantai molekul atau gambar ini menunjukkan atom-atom dalam bentuk batang warna-warni. Nah, bisa dilihat kalau dia biru tua umumnya menunjukkan atom nitrogen atau N. Nah, jika merah menunjukkan atom oksigen atau O. Kemudian putih atau abu biasanya hidrogen atau H. Kemudian kuning atau coklat bisa menunjukkan karbon atau C. Nah, dari ligat atau molekul kecil. Jadi masing-masing batang ini mewakili ikatan kovalen antar atom-atom. Nah, kemudian label nama asam amino. Nah, nama-nama seperti ARG253, ada GLY258, SER49 dan ASP adalah residu asam amino pada rantai protein. Nah, angka setelah nama misalnya 253 itu menunjukkan posisi asam amino dalam urutan protein. Artinya ini adalah bagian aktif dari protein atau bidang site di mana interaksi penting terjadi. Kemudian jalur interaksi ikatan non-kovalen. Nah, ada garis putus-putus di tengah gambar, itu yang menunjukkan interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, gaya van der Waals. Nah, ini adalah gaya-gaya kimia lemah tetapi penting yang mengikat protein dengan molekul kecil atau ligan atau obat. Nah, dari keseluruhan gambar ini menggambarkan interaksi spesifik antar protein dan molekul kecil dan menunjukkan residu asam amino penting yang membentuk situs ikatan. Jadi kemungkinan besar ini adalah bagian dari struktur protein hasil kristalografi atau stimulasi molekul, misalnya dari PDB atau protein data bank. Jadi digunakan untuk meneliti desain obat, drug design, memahami mekanisme manajemen, dan mengetahui mutasi mana yang bisa mempengaruhi fungsi. Kemudian kinetika dan afinitas interaksi itu ada KD dissociation contacts atau mengukur kekuatan ikatan protein ligat, di mana jika KD-nya rendah itu interaksi kuat atau ligan menempel erat. Nah, jika KD-nya tinggi interaksi lemah, jadi ligan mudah lepas. Kemudian faktor yang mempengaruhi ikatan itu ada bentuk, jadi ligan dan protein harus cocok secara spasial. Kemudian muatan listriknya itu harus saling menarik, dan ikatan non kovalennya seperti hidrogen van der Waals, hidrobilik. Jadi pengetahuan tentang afinitas sangat penting dalam desain obat dan farmakologi karena menentukan efektivitas obat. Sekian dari pemaparan materi saya, kiranya bisa dipahami, dan jika ada kurang ataupun kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.